Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim mabarik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, mari bersama-sama kita awali kajian di sore yang berbahagia ini dengan selalu memperbanyak syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, atas limpahan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang dengan nikmat dan karunia itu alhamdulillah di sore yang berbahagia ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir berada dalam satu majelis yang tentunya kita berharap mudah-mudahan majelis di mana kita berada senantiasa mendatangkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat ma'asalam mari pula kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau ila yaumil qiyamah. Ikhwani fiddin, azakumullah. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di sore yang berbahagia ini, yaitu di kajian berbuka ini, tema yang akan kami sampaikan berkaitan dengan istiqomah di atas jalan keimanan. Ikhwan fillah azakumullah, berkaitan dengan istiqomah, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau memberikan definisi berkaitan dengan istiqomah. Beliau mengatakan wal istiqamatu hiya sulukus siratil mustaqim. Istiqomah itu adalah jalan atau meniti jalan yang lurus. Wa huwa ad-dinul qayyim min ghairi ta'rijin anhu yumnatan wala yusratan. Yang dimaksud meniti jalan yang lurus itu adalah agama yang lurus dengan tanpa membelok ke kanan atau ke kiri. Jalannya para nabi dan jalannya para rasul. Ad-dinul Islam, agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yasmalu dzalika fi'lat ta'ati kulliha. Kata beliau rahimahullah taala, istiqomah ini mencakup yaitu melakukan semua ketaatan. Jadi semua bentuk ketaatan itu masuk dalam cakupan istiqomah. Adz-dzahirati wal batinah, baik ketaatan yang lahir maupun ketaatan yang batin. Kemudian watarkal manhiyati kulliha kadzalik. Termasuk juga cakupan dari istiqomah
itu meninggalkan semua perkara yang dilarang. Ikhwani fiddin azakumullah, dari definisi yang diberikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, berarti indikator kesempurnaan istiqomah itu satu, seorang hamba itu eksis di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang lahir ataupun yang batin. Indikator yang kedua, seorang hamba itu eksis untuk senantiasa menjauhi segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dua indikator itu ada, fa insyaallah keadaan hamba itu betul-betul menjadi hamba yang istiqomah di atas jalan yang lurus. Kemudian dalil yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan di dalam Al-Quran agar para nabinya itu senantiasa istiqomah. Istiqomah di dalam ketaatan, istiqomah ketika mengajak manusia ini agar taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan di dalam surat As-Surah, surat 42 ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falidzalika fad'u wastaqim." Oleh karena itu Muhammad, serulah mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wastaqim, dan tetaplah kalian itu beriman, dan tetaplah kamu Muhammad dalam keimanan dan senantiasa menyeru. Jadi Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu menyeru manusia ini agar beriman kepada Allah. Diri Rasulullah sendiri diperintahkan untuk tetap beriman, berada di atas ketaatan. Kama umirta, sebagaimana yang diperintahkan kepadamu Muhammad. Jadi Rasul mendapatkan perintah yang sama, begitu pula kaum yang beriman pun mendapatkan perintah yang sama. Wala tattabi ahwa'ahum, dan janganlah kamu mengikuti keinginan hawa nafsu mereka. Wakul, katakan kepada mereka Muhammad, amantu bima anzalallah min kitabin wa umirtu li'adila bainakum. Katakan kepada mereka, aku beriman kepada kitab yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan, dan aku diperintahkan untuk berlaku adil di antara kalian. Makanya kalau kita melihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Kahfi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada diri beliau ada kecondongan kepada pemuka-pemuka kafir Quraisy, Rasul itu kan sangat berharap dakwah yang beliau sampaikan itu diterima oleh pembesar-pembesar dari kalangan kafir Quraisy. Hampir-hampir Rasulullah condong dengan keinginan itu. Akhirnya ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Bersabarlah kamu Muhammad bersama orang-orang yang senantiasa menyeru Rabbnya di waktu pagi dan di waktu petang, dan jangan kamu palingkan keadaanmu itu dari mereka. Ini sesungguhnya adalah teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tetap istiqomah. Ya. Masya Allah, luar biasa jamaah sekalian. Dengan keadaan itu betul-betul Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada Rasul kenikmatan yang sangat besar. Islam, syariat yang beliau bawa, syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui beliau, diterima oleh penduduk yang ada di atas permukaan bumi. Maka begitu pula kita, ikhwani fiddin azakumullah. Kalau kita kepingin keadaan kita menjadi baik, berarti indikator istiqomah itu ada pada diri kita. Senantiasa eksis di atas ketaatan, baik zahir ataupun batin. Kemudian indikator yang kedua, kita betul-betul eksis menjauhi segala apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang.
Kemudian dalil yang lain berkaitan dengan istiqomah ini. Satu ketika diceritakan bahwasannya ada seorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diceritakan oleh Sufyan bin Abdullah As-Saqafi. Dia berkata, "Qultu," aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulli fil Islam qaulan." Sampaikan kepadaku ya Rasul, katakan kepadaku ya Rasul, di dalam Islam satu perkataan, la as'alu anhu ahadan ba'daka. Yang ketika engkau sampaikan hal itu ya Rasulullah, aku tidak akan bertanya kepada orang lain. Jadi Sufyan bin Abdullah As-Saqafi ini minta nasihat kepada Rasulullah, minta wasiat dari Rasulullah SAW, minta pesan apa yang kira-kira bisa dia lakukan. Dan kalau disampaikan oleh Rasul, beliau tidak akan tanya kepada orang lain. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Qul amantu billah fastaqim." Ya, ini berarti kuncinya kesuksesan di dunia dan di akhirat ya ini. Ucapkanlah, katakanlah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian istiqomah di atasnya. Oh, Masya Allah jamaah sekalian, diminta nasihat, diminta wasiat, simple jawaban Rasul. Ucapkanlah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seorang itu nanti akan mendapatkan kebahagiaan di negeri akhirat kecuali bisa ditempuh dengan iman. Kemudian fastaqim, istiqomah di atasnya. Fa insyaallah keadaannya akan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin azakumullah, kembali kepada definisi tadi. Artinya salah satu indikator yang menyebabkan kesempurnaan seorang hamba di dalam menjalankan agama ini, kemudian dia istiqomah. Salah satu indikatornya adalah bagaimana hamba itu bisa menjauhi perkara-perkara yang membinasakan. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berlindung kepada Allah dari perkara yang membinasakan, maka sudah selayaknya kita sebagai umatnya Rasul pun berlindung kepada Allah dari perkara yang membinasakan. Terdapat di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, nomor hadisnya 4009. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana diceritakan oleh sahabat Atha bin Abi Rabah dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Rasulullah pernah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari 5 hal. Yang 5 hal itu ketika mengenai diri seorang hamba pasti akan membinasakan hamba tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syarul muhajirin, wahai sekalian sahabatku muhajirin, dari kalangan muhajirin, khamsun, ada 5 hal. Idzabtulitum bihinna, apabila 5 hal ini mengenai atau menimpa kalian, wa a'udzubillah antutrikuhunna, maka aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari 5 hal ini agar tidak menimpa kalian." Artinya 5 hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung daripadanya. Kenapa Rasul berlindung? 5 hal ini ketika menimpa seorang hamba, maka kebinasaan yang bakal dialami hamba tersebut. Apa 5 hal yang dimaksud oleh Rasul? Rasul sampaikan yang pertama, lam tadharul fakhisatu fi qaumin qattun. Tidaklah, kata Rasulullah SAW, satu kaum itu melakukan perbuatan keji. Kata para ulama, perbuatan keji yang paling keji itu zina.
Itulah kenapa orang yang melakukan zina kemudian dia keadaannya sudah menikah, maka hukumannya adalah rajam. Karena dia mendapatkan kenikmatan seluruh tubuh, maka kemudian sebagai dendanya, sebagai kafaratnya, sebagai hukumannya, dia pun mendapatkan siksa seluruh tubuh. Kata Rasulullah, lam tadhar al-fakhisatu fi qaumin qattun. Tidaklah satu kaum itu melakukan perbuatan zina hatta yu'linu biha. Kaum itu melakukan perbuatan zina itu dengan terang-terangan. Sudah melakukan perbuatan keji dilakukan dengan terang-terangan. Apa ada ustadz yang seperti ini? Banyak. Bahkan kalau kita mencoba melihat satu cerita, tapi cerita ini sudah viral sepertinya, Beberapa tahun yang lalu itu ada sempat satu daerah yang berada di lereng Gunung Dieng kalau tidak salah, Itu biasanya kalau kita cari browsing gitu muncul daerah itu. Daerah itu terkenal makmur luar biasa. Bahkan ketika di musim panen, daerah-daerah di sekitarnya itu tidak bisa memanen hasil pertanian mereka atau apapun yang mereka tanam. Daerah itu luar biasa panennya. Saking makmurnya kemudian ternyata apa yang disampaikan oleh Rasul betul. Yang disampaikan oleh Rasulullah, Rasul itu tidak khawatir atas kefakiran dari umat ini. Rasul itu tidak khawatir kalau kita ini fakir, Tapi yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW ketika dunia ini sudah dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk umat ini. Kalau dunia itu sudah dibuka, banyak yang lupa daripada yang ingat. Makanya Rasul nggak khawatir kalau umatnya itu fakir, tapi khawatir kalau bunga-bunga dunia ini dibuka. Nah, daerah itu betul terjadi seperti itu. Apa yang kemudian terjadi? Berbagai macam kemaksiatan terjadi di daerah itu. Hampir semua perbuatan dosa dan maksiat dilakukan oleh warga di situ. Masya Allah, luar biasa. Malam harinya, dalam kisah itu sampai sekarang insya Allah ada satu daerah di lereng Gunung Dieng. Tiba-tiba terjadi semacam dentuman besar. Tidak ada yang berani melihat. Keesokan harinya ternyata kampung itu sudah hilang, daerah itu sudah hilang dari peradaban yang ada di situ. Nah, mereka juga tidak tahu apa yang terjadi. Sepertinya puncak Dieng itu dipotong gitu, kemudian pindah ke tempat itu sehingga dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka betul apa yang disampaikan Rasul, tidaklah satu kaum itu melakukan perbuatan zina, mereka melakukan hal itu dengan terang-terangan, illa fasafihimut taun wal auja, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala akan timpakan pada kaum itu satu penyakit menaun. Jadi penyakit yang mengerikan, allati lam takun madot fi aslafihim alladzina madau, yang penyakit itu belum pernah ada sebelum mereka. Kalau kita di zaman sekarang, penyakit yang kaitannya dengan perbuatan zina yang tidak ada obatnya itu kita kenal dengan penyakit AIDS. Belum pernah ada sebelum kita. Di tahun 80-an dulu dikenal dengan penyakit Raja Singa, penyakit yang menyerang kelamin. Sekarang lebih hebat lagi, ketahanan tubuh seseorang ketika sudah kena penyakit ain maka sedikit demi sedikit akan turun. Alhasil semua penyakit akan masuk kepadanya. Ini poin pertama yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar hal ini tidak menimpa umat beliau.
Artinya ini sebuah warning dari Rasul. Maka kalau kita kepingin ikhwani fiddin azakumullah kesempurnaan di dalam menjalankan agama ini, kita bisa istiqomah dengan sempurna, jauhi perkara hal ini. Karena salah satu indikator kesempurnaan keistiqomahan seorang hamba adalah bagaimana dia eksis menjauhi perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan wala yang kusul mikyala wal mizan, tidaklah suatu kaum itu mengurangi di dalam takaran dan timbangan. Berarti ini berlaku bagi kita yang kebetulan kerjaannya itu adalah pedagang atau sejenis itulah, ada menakar dan menimbang. Illa ukhitu bisinina wa syiddatil mu'nati wa juri sultani alaihim, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan timpakan kepada kaum itu bisinin, paceklik yang berkepanjangan, wa syiddatul mu'nati, dan kesusahan hidup, wa juri sultan alaihim, dan kekejaman penguasa. Ya. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran, kaum yang mendapatkan ancaman ini dan benar-benar terjadi adalah kaumnya Nabiullah Syu'aib alaihissalam. Mereka itu curang ketika menakar dan menimbang. Alhasil kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan kepada mereka satu azab yang luar biasa. Ya. Kaumnya Nabiullah Syu'aib alaihissalam itu digambarkan oleh Al-Quran, mereka disambar oleh suara yang menggelegar, ya, sehingga mereka bergelimpangan seperti pohon kurma yang rapuh. Padahal pohon kurma kan besar, ya, tapi bisa sampai seperti itu, artinya luar biasa. Nah, ini poin yang kedua. Nanti kita ambil, kita lihat manfaat atau faedah yang bisa kita ambil. Kemudian yang berikutnya, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul kitra minas sama. Rasul berlindung dari perkara yang ketiga, tidaklah satu kaum itu enggan untuk membayar zakat dari harta-harta mereka. Illa muni'ul kitra minas sama, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala juga enggan untuk menurunkan hujan dari langit. Walaula al-bahaimu lam yumtiru, kalau sekiranya bukan karena binatang ternak, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan turunkan hujan. Loh, Masya Allah jamaah sekalian, ya, maka sesungguhnya kita harus bersyukur, ya, kepada binatang-binatang ternak, ya. Ya, berdasarkan hadis ini, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menurunkan hujan kepada kaum yang mereka ingkar dalam menunaikan zakat, melainkan karena binatang ternak itu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Kemudian yang keempat, disebutkan oleh Rasulullah SAW, walam yang kudu ahdallahi wa ahda rasulihi. Kata Rasulullah, tidaklah mereka melanggar janji Allah dan janji Rasulnya, illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan kuasakan atas mereka musuh dari selain mereka. Ya, padahal salah satu permintaan yang dikabulkan oleh Allah, permintaan Rasulullah yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasul itu meminta agar umat ini tidak dikuasai oleh musuh selain mereka. Ya, artinya kalau hal ini sudah terjadi, betul-betul apa yang disampaikan Rasul itu terjadi. Tidaklah satu kaum itu melanggar perjanjian mereka dengan Allah dan Rasulnya, melainkan mereka akan dikuasai oleh musuh dari selain mereka. Fa'akhadu ba'dha ma fi aidihim, maka musuh itu akan mengambil sebagian yang ada di tangan mereka. Ya. Kalau keamanan sudah tidak terwujud, ikhwani fiddin azakumullah, Masya Allah, ya, kita hamba Allah ini tidak bisa untuk melakukan banyak kebaikan yang Allah perintahkan.
Itulah kenapa Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama yang beliau minta adalah keadaan yang aman. Rabbij'al hadza balada aminan. Ya Allah, jadikan negeri ini menjadi negeri yang aman. Yang dimaksud oleh Ibrahim alaihissalam, negeri di mana beliau menempatkan sebagian dari keluarganya biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram, di satu lembah yang tidak ada pepohonan di sisi rumah Allah yang mulia. Yaitu ketika Nabiullah Ibrahim meletakkan istri beliau, yaitu Hajar bersama Ismail. Karena selesai melahirkan Ismail, kemudian Ibrahim mendapatkan perintah untuk membawa sebagian keluarganya itu di satu lembah yang tidak ada pepohonan. Nah, itu oleh para ulama dikupas panjang lebar, ikhwan fillah azakumullah. Bagaimana ketika Ibrahim itu meletakkan sebagian dari keluarganya di tempat itu, ya. Karena menurut logika, ketika seorang wanita yang dalam keadaan lemah usai melahirkan, kemudian anak yang dilahirkan itu juga masih belum mampu berbuat apa-apa, ditinggal di satu tempat yang di situ tidak ada peradaban kehidupan manusia, tentu yang terjadi adalah bahaya. Kata Imam Ibnu Katsir, ketika Hajar dan Ismail itu diletakkan, ditinggal di tempat itu, pertanyaan Hajar kepada Ibrahim, wahai suamiku, wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Pertanyaannya hanya begitu, karena logika manusia tidak akan bisa menangkap keadaan itu. Diulangi lagi sampai 3 kali. Maka kemudian Nabiullah Ibrahim menjawab, ini perintah Allah. Apa kata Hajar? Kalau ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan meninggalkan kami. Itulah kemudian menjadi kisah ritual ibadah haji. Masya Allah, luar biasa, ya. Jadi kesempurnaan di dalam bertawakal, ya. Salah satu doa yang dimintakan oleh Nabiullah Ibrahim ke tempat itu adalah beliau memohon kepada Allah agar negeri di mana sebagian dari keluarganya ditempatkan itu diberikan keamanan, dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai hari ini ila yaumil qiyamah tidak ada satu negeri itu yang lebih aman dibandingkan dengan Mekah dan Madinah, ya. Kalau Madinah doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Logika nggak akan bisa nyambung, ikhwan fillah azakumullah. Karena Mekah itu sejauh mata memandang, di belakang hotel, di belakang rumah itu batu. Tapi masya Allah, ya, penduduknya itu makmur. Betul-betul apa yang menjadi doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam dikabulkan oleh Allah. Mereka diberikan keamanan, penduduknya dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari menyembah berhala. Mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rizki berupa buah-buahan. Jadi apapun buah-buahan kalau kita cari di sana itu pasti ada. Yang penting punya uang, gitu aja. Jadi kalau di sini kan marak ada Indomaret. Kalau di Saudi ya Bin Daud yang banyak. Jadi seperti plaza gitu besar, apapun yang kita cari ada, yang penting duitnya ono, gitu aja. Masya Allah, tapi doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam betul-betul dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Apa yang disampaikan oleh Rasul ini menjadi satu hal yang urgen, bahwasanya keamanan satu kaum, keamanan satu negeri itu menjadi penopang bagaimana seseorang itu bisa menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu kalau kita melihat saudara kita yang hari ini berada di Palestina, Masya Allah, luar biasa. Mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ujian yang sedemikian besar, ya. Memang beda, penduduk negeri Sam itu ujiannya beda dengan kita yang berada di luar negeri Sam. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, Rasulullah SAW berlindung dari perkara ini karena membinasakan
wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Kata Rasulullah SAW, tidaklah pemimpin-pemimpin mereka itu enggan menjalankan hukum-hukum Allah dan tidak menganggap baik terhadap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan timpakan kepada penduduk negeri itu rasa takut, keamanan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah azakumullah, 5 hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung daripadanya. Apa faedah yang bisa kita ambil? Pelajaran yang bisa kita ambil, yang pertama, peringatan Rasulullah SAW agar kita ini berhati-hati terhadap perkara yang dapat membinasakan. Ketika kita berhati-hati, fa insya Allah kesempurnaan keistiqomahan kita di dalam menjalankan agama ini akan dapat kita raih. Mengapa kita harus berhati-hati? Banyak hal, ikhwan fillah azakumullah. Salah satunya adalah apa yang kita lakukan hari ini yang bakal mempertanggungjawabkan itu kita sendiri. Akibat dari perbuatan yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat yang ke-15, manihtada fa innama yahtadi li nafsi. Barang siapa yang mendapatkan petunjuk, melakukan sesuatu sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, petunjuk Rasulullah SAW, sesungguhnya ia mendapatkan kebaikan dari petunjuk itu. Jadi kebaikannya akan dia raih. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Barang siapa yang tersesat melakukan sesuatu tapi jauh dari aturan Allah dan Rasulnya, fa innama yadhillu 'alaiha, maka akibat kesesatan itu akan kembali kepada dirinya. Ini pelajaran pertama. Jadi kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar berhati-hati dari perkara yang dapat membinasakan. Kemudian yang kedua, termasuk pelajaran dan faedah yang bisa kita ambil, bahayanya perbuatan zina. Perbuatan keji yang paling keji, kata para ulama, itu perbuatan zina. Bahayanya perbuatan zina. Jangan sampai kemudian kaum di mana kita berada ini mereka melakukan perbuatan zina dengan terang-terangan. Al-Quran itu mengumpulkan, misalnya di dalam surat Al-Furqan dimulai dari ayat 68 dan 69, Allah mengumpulkan 3 dosa besar dalam satu ayat. Yang ayat sebelumnya itu Allah memuji wa ibadur rahman alladzina yamsuna alal ardi hauna. Hamba Allah, hamba Ar-Rahman, hamba yang bakal dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang ketika berjalan di atas muka bumi mereka tidak sombong. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang jahil itu menyapa dengan ucapan yang kalau didengar oleh telinga itu tidak enak. Karena orang-orang jahil ketika menyapa mesti ucapannya kadang-kadang enggak senonoh, enggak pantas. Qalu salama, maka hamba Ar-Rahman itu mengucapkan ucapan keselamatan. Di ayat 67 termasuk ciri dan sifat dari hamba Ar-Rahman, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Mereka orang-orang yang tidak menyeru bersama Allah, yaitu Tuhan yang lain. Artinya meninggalkan perbuatan syirik, menjaga tauhidnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yaqtuluna nafsallati harramallahu illa bil haq. Ciri hamba Ar-Rahman itu mereka orang-orang yang tidak membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan. Bagaimana jiwa yang diharamkan oleh Allah? Jiwa seorang muslim, jiwa seorang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat diharamkan untuk dihilangkan. Darahnya diharamkan untuk ditumpahkan, hartanya diharamkan untuk diambil, illa bil haq, kecuali dengan alasan yang hak. Salah satu alasan yang hak untuk menghilangkan jiwa seorang hamba karena hamba itu melakukan perbuatan zina yang kategorinya zina mukson.
Maka waliul amri ya. Tapi sekarang kayaknya hukum itu sudah mulai pudar ya. Hatta di Saudi sudah mulai hilang ya. Ya, tapi boleh ya, berdasarkan Al-Quran boleh menumpahkan darah atau menghilangkan jiwa ya, kecuali dengan alasan yang hak ya. Termasuk jiwa dibalas dengan jiwa. Hukum asal dari kisos bagi jiwa adalah jiwa itu pula. Wala yaznuna, dan mereka tidak melakukan perbuatan zina. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama, barang siapa yang mengerjakan hal yang demikian itu, maka sungguh dia akan mendapatkan dosa yang besar. Yudha'af lahul adzaba yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Kelak di negeri akhirat pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan azabnya dan dia kekal dalam kehinaan. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan zina. Dan Masya Allah jamaah sekalian, zina ini dikaitkan oleh Rasulullah SAW dengan datangnya hari kiamat. Sampai Rasul mengatakan la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat hatta tatoriba alayatu nisa'i dausin khawla dil khalasotin. Kata Rasul SAW, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali nanti muncul di tengah-tengah kalian para biduan wanita ya. Mohon maaf, pinggul-pinggul mereka itu ya, kata Rasul SAW ya, mereka berada di sekitar Dzul Khalasoh ya. Dzul Khalasoh yang dimaksud adalah berhala yang disembah oleh kaum Daus di zaman jahiliyah. Artinya nanti ya, salah satu tanda dekatnya keadaan kita dengan hari kiamat ketika sudah bermunculan para biduan wanita ya, mereka yang berpakaian layaknya telanjang, mereka kemudian pinggul-pinggul mereka ya, mengelilingi berhala yang biasa dahulu disembah oleh kaum Daus. Nah, itu termasuk peringatan atau pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Bahaya dari perbuatan zina atau perbuatan keji. Maka hendaknya kita jauhi perkara ini. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab Fawaidul Fawaid, beliau sampai mengatakan kedurhakaan yang kecil ataupun yang besar, perbuatan maksiat yang kecil ataupun yang besar, itu sumbernya ada 3. Jadi hanya 3 tok sumbernya. Yang pertama kata beliau, sumber dari kedurhakaan yang kecil ataupun yang besar, kebergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hati seorang hamba itu sudah bergantung kepada selain Allah, puncaknya mereka melakukan perbuatan syirik. Itu sudah pasti ya. Maka hati kita gantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita tidak jatuh kepada perbuatan syirik. Kemudian yang kedua, mengumbar kekuatan amarah atau kezaliman. Ketika satu kaum itu gampang untuk mengumbar kekuatan amarah, mengumbar kezaliman, puncaknya adalah, kata Imam Ibnu Qayyim, pembunuhan. Dan itu terjadi ketika kami mengisahkan bagaimana putranya Nabiullah Adam alaihissalam. Mereka bersaudara, Qabil dan Habil. Tapi ketika salah satunya itu mengumbar kekuatan amarah, maka salah satunya berbuat zalim kepada yang lain sampai terjadi pembunuhan. Hingga di dalam satu hadis disebutkan oleh Rasul, tidaklah terjadi pembunuhan di atas muka bumi ini melainkan ya, putra Nabiullah Adam alaihissalam mendapatkan investasi dosa, karena dia telah mengajarkan kepada manusia bagaimana cara membunuh. Yang ketiga disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, kekuatan syahwat atau kekejian. Ketika satu kaum itu syahwatnya dibiarkan saja ya,
dia melakukan perbuatan keji dibiarkan saja, maka puncak dari perkara ini pasti kaum itu melakukan perbuatan zina. Dan ini yang tadi disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Furqan tadi. Kemudian yang berikutnya, pelajaran yang berikutnya, ikhwan fillah azakumullah, di dalam hadis tadi Allah dan Rasulnya mengancam terhadap satu kaum yang curang di dalam menakar dan menimbang. Ini berkaitan dengan harta yang kita dapatkan, dari mana harta itu kita peroleh. Karena setiap kita ini nanti tidak akan beranjak dari hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali ditanya 4 hal. Jadi pada hari kiamat kita tidak akan berinjak, nggak akan pergi dari hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan harta, 2 pertanyaan yang bakal ditanyakan untuk kita. Dari mana harta itu kita peroleh dan kemana harta itu dibelanjakan. Jika perkara itu belum selesai, maka keadaan kita tetap akan berada di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah kita singgung sedikit bagaimana keadaan kaumnya Nabiullah Syu'aib alaihissalam ketika mereka itu curang pada saat menakar dan menimbang. Mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan suara yang mengguntur, suara yang keras, sehingga menyebabkan mereka itu bergelimpangan seperti batang kurma yang rapuh. Pelajaran yang berikutnya jamaah sekalian, di dalam hadis ini Allah dan Rasulnya mengancam bagi satu kaum yang enggan untuk membayar zakat. Ada infak, ada sodakoh, ada zakat. Infak dan sodakoh tidak ada ketentuan berapa nilai harta yang kita miliki. Kalau kita mau berinfak, maka akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, walladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama sali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Al-Quran, seperti orang yang menabur benih. Ambatat sab'a sanabil, kemudian benih itu menumbuhkan pohon, dan pohon itu ada 7 dahan atau 7 cabang. Masing-masing dahan itu ada 100 biji. Yudhaifu liman yasa, Allah akan melipat gandakan pahala untuk mereka. Artinya infak dan sodakoh yang kita keluarkan, satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 7 sampai 700 kali lipat. Bagaimana ketika di bulan Ramadan? Luar biasa jemaah sekalian. Ya, makanya orang yang memberikan takjil kepada orang yang berpuasa, pahalanya jelas double. Di samping dia itu berinfak di jalan Allah, dia pun mendapatkan pahala dari orang yang dia kasih makan tadi, dari orang yang berpuasa, tanpa mengurangi sedikit pun pahala bagi orang yang mengerjakan puasa tadi, double sudah. Maka ketika kita memiliki harta, ada kewajiban untuk ini, infak, sodakoh. Dalam putaran 1 tahun, ketika harta kita itu mencapai 1 nisab, ukurannya paling mudah adalah emas murni, yang hari ini harganya sudah melebihi 1 juta untuk per gramnya. Nisabnya adalah 85 gram emas murni. Berarti kalau 1 juta, ya ketika kita punya uang tabungan, itu kan berarti investasi. Apakah nanti disimpan di rumah atau dititipkan kemana, pokoknya jumlahnya itu 85 juta, setara dengan 85 gram emas murni. Jika dianggap 1 gramnya itu 1 juta, maka kita ada kewajiban untuk mengeluarkan 2,5% dari harta tersebut. Itu adalah zakat mal, zakat harta kita.
Berbeda dengan infak dan sodakoh tadi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika ditanya berkaitan dengan zakat, beliau mengatakan kalau zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang menjadi ahli waris kita. Ya, misalnya anaknya ini kaya, kemudian masih memiliki orang tua. Orang tuanya ini mohon maaf fakir atau miskin. Maka tidak boleh zakatnya anak itu diberikan ke orang tua. Karena sesungguhnya orang tua itu menjadi tanggungan dari anak tersebut. Begitu pula sebaliknya. Nah, makanya di dalam hadis kan ada ya, seorang sahabat bersama orang tuanya, bapaknya itu kaya, kemudian bapaknya menitipkan uang itu kepada kalau di sini ya baitul mal lah, atau takmir masjid, disuruh membagi harta itu. Ternyata yang datang ke masjid itu anaknya sendiri yang menerima zakat itu. Maka kemudian sang ayah protes, datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, harta itu tidak aku maksudkan untuk putraku. Ya. Maka kemudian Rasul tanya kepada keduanya. Ya, sehingga dalam kisah itu disebutkan, bagi kamu yang mengeluarkan zakat, pahala untuk dirimu. Bagi kamu yang menerima zakat, itu adalah hakmu. Karena memang dia termasuk orang yang fakir, tapi tidak diberikan langsung kepada anaknya, lewat baitul mal tadi. Dicari ternyata dia yang paling miskin, maka dia mendapatkan jatah untuk itu. Nah, kemudian ketika kita membagi zakat, di sekitar kita itu ada orang ghairul Islam yang kebetulan fakir. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, sebaiknya diberikan kepada orang muslim dulu, ya, walaupun tidak mengapa diberikan kepada ghairul Islam, tapi sebaiknya diberikan kepada orang muslim dulu. Itu kalau zakat. Tapi kalau infak dan sodakoh, yang kita berikan terlebih dahulu adalah dzawil qurba, orang yang dekat dengan kita, ya, saudara kita, ya, famili kita, baru nanti orang yang jauh dari kita. Jadi dibedakan antara infak, sodakoh dan zakat. Nah, perintah berkaitan dengan harta ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat yang ke-180. Wala yahsabannalladzina yabkhaluna bima atahumullah min fadli huwa khairul lahum. Dan janganlah mengira orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kikir dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, min fadli dari karunia-Nya, huwa khairul lahum, itu baik bagi mereka, bal huwa syarrul lahum, tapi itu justru buruk bagi mereka. Sayutawakuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala akan kalungkan harta yang dia bakhilkan itu pada hari kiamat nanti. Walillahi mirasus samawati wal ard, dan kepunyaan Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi ini. Itu disebutkan oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayatnya 180. Kemudian yang berikutnya, ikhwan fillah azakumullah, terkait dengan hal ini, ya. Ketika satu kaum itu kecintaannya terhadap dunia itu sudah berlebihan, ya, mereka enggan untuk mengeluarkan zakat, ya, tanda kalau kita ini cinta kepada dunia itu luar biasa, ya, padahal harta kita ini memenuhi nisab, ya, kita enggan mengeluarkan zakat. Rasulullah SAW menyebutkan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, bersumber dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza tabayatum bil inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizar'i wa taraktum jihadan fi sabilillah sallallahu alaihim dhullan la yang zi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Apa kata Rasul?
apabila kalian, kata Rasulullah SAW, itu sudah melakukan transaksi jual beli yang namanya inah, satu jenis transaksi riba. Wa akhadtum adnabal baqar, kalian sudah hobi dengan hewan ternak, cintanya kepada dunia luar biasa. Wa raditum bizar'i, kalian ridho dengan sawah dan ladang. Wa taraktum jihadan fi sabilillah, kalian sudah meninggalkan jihad fi sabilillah. Dakwah ilallah sampean tinggalkan, kita tinggalkan. Sallallahu alaihim dullan, Allah akan cabut dari kalian kemuliaan kalian. La yang zi'uhu, tidak akan dikembalikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maknanya luar biasa jemaah sekalian. Ketika kita enggan membayar zakat, kecintaan akan muncul terhadap dunia. Efek yang terjadi adalah dicabut dari diri kita kemuliaan yang Allah subhanahu wa ta'ala pernah berikan kepada kita. Kemudian yang terakhir, ikhwan fillah azakumullah, ya, berkaitan dengan ancaman bagi orang-orang yang melanggar janji Allah dan janji Rasulnya, serta pemimpin-pemimpin, ya, yang mereka itu berpaling dari kitabullah wa sunnatir Rasul. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat An-Nur bagaimana keadaan satu kaum yang mereka itu menyelisihi Rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 63, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan hendaklah kalian takut dan hendaklah kalian khawatir. Siapa yang takut, siapa yang khawatir? Alladzina yukhalifuna an amri, orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulnya, orang-orang yang melanggar aturan Allah dan Rasulnya. Antusibahum fitnah, jangan-jangan mereka akan ditimpa satu fitnah, au yusibahum adzabun alim, atau ditimpa azab yang pedih. Setiap kita pasti punya permasalahan kehidupan, tapi kalau kita istiqomah memegang aturan Allah dan Rasulnya, fa insya Allah kita akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun berkaitan dengan pemimpin yang mereka tidak mengambil hukum Allah dan Rasulnya, Rasulullah SAW sebutkan di dalam riwayat yang disampaikan oleh Imam Bukhari, Rasul berikan satu tamsil, kaum yang teguh memegang hukum Allah dan kaum yang melanggar itu seperti kaum yang naik di atas kapal. Fasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfaliha, kapal itu terdiri dari dua tingkat, bagian bawah dan bagian atas, ya. Tapi kata Rasul, mereka yang berada di bagian bawah kalau butuh air harus naik ke bagian atas kapal. Mereka kemudian mengatakan, yang berada di bagian bawah kapal, sekiranya kita butuh air cukup melubangi tempat di mana kita berada, tentu tidak akan mengganggu orang yang berada di bagian atas kapal. Kata Rasulullah SAW, ketika perbuatan itu dibiarkan saja, maka yang terjadi adalah kebinasaan penumpang kapal. Itulah keadaan ketika pemimpin-pemimpin satu kaum itu tidak mengambil apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan. Kebinasaan yang bakal terjadi pada umat ini. Begitu pula sebaliknya. Mudah-mudahan beberapa hal yang kita sampaikan tadi, dimulai dari definisi, ya, yang disampaikan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala terkait dengan istiqomah, kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala dijadikan sebagai hamba yang senantiasa istiqomah di atas agama yang lurus. Paling tidak dua indikator tadi dapat kita raih. Eksis kita berada di atas ketaatan, baik yang zahir maupun yang batin. Kemudian yang kedua, eksis pula kita menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terutama perkara yang membinasakan. Demikian yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.